Saatnya LMS, 5 menit sharing bareng BBA. Jangan lupa ya, ikuti medsos-medsos kami dan gabung ke komunitas pebisnis apotek se-Indonesia di grup WhatsApp. Kami tunggu. Baik Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fahmi Alisani. Kali ini kita akan bahas seberapa sering sih kita harus membuat laporan keuangan. Ya, yang kita tahu biasanya kan laporan keuangan itu setiap bulan aja gitu kan ya. Ternyata ada tipe-tipe laporan keuangan lain yang harus kita perhatikan gitu ya. Kenapa kita harus perhatikan laporan keuangan ini gitu ya. Kita coba balik lagi. Pertama, biar tahu pemasukan dan pengeluaran real time. Yang kedua, biar Bapak Ibu bisa mendeteksi kebocoran biaya lebih awal. Lalu yang ketiga adalah Bapak Ibu juga bisa mengambil keputusan lebih tepat gitu ya, dan real time gitu. Itu yang penting banget. Nah, balik ke pertanyaannya ya, seberapa sering sih harus bikin laporan keuangan? Jadi laporan keuangan itu terbagi jadi 3 macam ya. Ada laporan harian, ada laporan mingguan dan laporan bulanan. Nah, laporan harian itu berfokus untuk cash on hand ya, atau kita lihat arus kas. Apakah arus kasnya sudah positif atau masih negatif? Kenapa? Karena urusan cash on hand itu adalah ketika kita tahu posisi kita ini sudah positif tidak nanti di akhir bulan. Jadi kita bisa memprediksi apakah uang kita malah bertambah atau malah buntung gitu ya, jadi rugi. Nah, jadi makanya kita harus pantau arus kas setiap hari atau cash on hand. Lalu yang kedua adalah laporan mingguan. Itu adalah laporan yang fokusnya itu mengevaluasi sudah masuk ke bagian operasional produk kosong ya. Ternyata produk kosong juga harus ada di laporan keuangan kita. Kenapa? Karena berhubungan langsung dengan uang gitu ya. Jadi nggak mesti harus uang aja, tapi produk kosong pun harus dievaluasi. Jangan-jangan omset kita turun gara-gara produk kosong. Dan sayang banget kalau kita baru tahu itu di akhir bulan, makanya kita harus evaluasi setiap minggu. Lalu kedua ada biaya over budget. Nah, kita lihat sebelumnya, kita di materi sebelumnya sudah bahas tentang budgeting level 2 keuangan. Nah, jadi dari budgeting yang sudah kita buat, kita evaluasi apakah ada biaya yang over budget ya di setiap minggunya. Nah, ketika over budget maka kita harus melakukan evaluasi. Lalu ketiga adalah laporan bulanan. Laporan bulanan ini termasuk antaranya adalah total arus kas atau cash on hand total di akhir bulan. Apakah cash tadi kita lihat di harian itu sudah positif di akhir bulan. Lalu ada produk paling laku, kita evaluasi produknya apa saja, dan nanti mungkin kita bisa memperbanyak agar omset kita menjadi meningkat karena kita meningkatkan stok dari produk yang paling laku. Lalu yang ketiga, yang paling penting adalah evaluasi strategi. Karena setiap bulan kita harus tahu posisi kita ini, apoteknya sudah posisi yang sehat atau kurang, apakah kita harus berkembang atau menambahkan stok misalkan, atau mungkin kita harus stop dulu. Nah, disitulah kita harus evaluasi setiap bulannya. Jadi lebih mendalam seperti itu kalau misalkan evaluasi bulanan. Jadi secara kesimpulan, jadi laporan keuangan itu seberapa sering, saya lebih menyarankan Bapak Ibu harus mulai buat laporan harian. Enggak harus cash flow, malah bukan cash flow aja, harus muncul juga laba ruginya harian dan juga neracanya. Jadi kita tahu posisi laporan keuangan kita hari per hari. Seperti itu aja untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semangat berjuang ya para pebisnis apotek. Semoga 5 menit sharing ini berguna untukmu. Belajar bisnis apotek, support sistemnya pebisnis apotek nomor 1 di Indonesia.